Teuku Arif merupakan salah seorang pahlawan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dan menjadi residen pertama di tanah Serambi, Mekah. Bahkan, ia juga pernah merasakan hidup di 3 zaman, masa Belanda, penjajahan Jepang, hingga masa kemerdekaan Republik Indonesia. Ia dikenal sebagai seorang orator handal dan tidak segan-segan mengkritik pemerintahan Hindia Belanda yang tidak pro terhadap rakyat Aceh. Dan ia juga termasuk orang yang memiliki tekad memajukan pendidikan di Aceh pada masa itu. Teuku Arif berasal dari keluarga bangsawan atau Ulai Balang yang bernama Teuku Banta, yang merupakan Panglima Sagi atau Sago 26 Mukim di Aceh Besar. Sementara ibunya bernama Cut Raya. Teuku Arif lahir di kawasan Ulele, Banda Aceh, sebelumnya disebut Kuta Raja, tepatnya pada tanggal 17 Juli 1899. Ia mengenyam pendidikan di bangku sekolah dasar Kuta Raja. Setelah lulus, lanjutkan ke tingkat berikutnya pada sekolah Quick School di Bukit Tinggi. Tidak sampai di situ, kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Pampraja atau Osvia di kawasan Serang, Banten. Tidak hanya ilmu umum yang ia tekuni, namun ilmu agama pun juga dipelajarinya. Beliau diangkat jadi Ketua National Indie Party atau NIP cabang Kutaraja pada tahun 1919. Setelah menyelesaikan pendidikan di Banten, ia kemudian ke Kutaraja dan bekerja sebagai pegawai distribusi makanan atau setingkat bulog pada masa kini. Setahun kemudian, tepatnya tahun 1920, beliau menggantikan ayahnya sebagai Panglima Sagi 26 Mukim di Aceh Besar. Kemudian di tahun 1927, menjadi anggota Dewan Rakyat atau Faktorat sampai dengan tahun 1931. Maka pada tahun 1937, dirinya bersama Teuku Muhammad Hasan mendirikan Taman Siswa di Kutaraja dan mendirikan organisasi dana bagi pelajar Aceh. Dewan Rakyat ini dibentuk oleh Belanda di Batavia. Setiap daerah mewakili 1 atau 2 orang untuk duduk di Dewan Rakyat. Bentukan Belanda di Batavia, namanya Demonstrat. Ya. Sebelumnya anggota Demonstrat yang mewakili Aceh itu Teuku Muhammad Taib Perlah, ayah dari Gubernur Hadi Taib, ayah dari Syarif Taib, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia ini. Jadi karena Teuku Muhammad Taib ini terlalu vokal di Dewan itu, di Dewan Rakyat itu, akhirnya beliau dipecat oleh Belanda cuma 2 tahun. Hampir 7 tahun Aceh tidak memiliki perwakilan di Posrat Dewan Rakyat itu setelah dipecatnya Teuku Muhammad Taib oleh Belanda. Baru tahun 1927 Belanda kembali mengangkat Ki Arif ya, mewakili Aceh untuk duduk di Dewan Rakyat di Posrat di Betawi. Ternyata ketika Ki Arif menjadi anggota di Posrat di Betawi itu juga tidak seperti yang dibayangkan Belanda. Kalau Teuku Muhammad Taib dipecat oleh Belanda karena lebih vokal, malah Teuku Arif ini lebih vokal lagi dalam menentang kebijakan-kebijakan Belanda untuk Aceh. Misalnya begini, Belanda jangan seenaknya mengangkat pamong-pamong praja yang ada di Aceh dengan tidak memperhatikan putra-putra daerah. Ki Arif juga mengkritik Belanda tidak untuk sembarangan meleburkan lembaga-lembaga adat yang ada di Aceh. Jadi karena kritik-kritik itu sampai dewan-dewan rakyat di daerah-daerah lain mengangkat Ki Arif ini di Dewan di Posrat itu menjadi bintang apa istilahnya bintang di Posrat, Rencong Aceh.
Teukunya Arif sangat menentang kebijakan pemerintahan Belanda yang tidak menguntungkan rakyat Aceh saat menghadiri sidang-sidang Volksraad atau Dewan Rakyat. Bahkan, sejak tahun 1932, ia memimpin gerakan bawah tanah menentang Belanda. Akibatnya, kediaman beliau di Lamnyong pun sempat menjadi target serangan oleh pihak Belanda yang berjumlah sebanyak 2 kali. Namun, kejadian tersebut membuat lawan kewalahan dan mundur.